kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan, yang memiliki kekuasaan dari golongan ulama-ulama yang terpandang, yang punya banyak jamaah, waru'asa, golongan-golongan kepala-kepala suku, kepala-kepala pimpinan-pimpinan, orang-orang yang dipandang lah. Nah, mereka ini ahlul halli wal adli. Mereka kalau dalam siasa Islam bisa mengangkat dan bisa juga menggugurkan seorang pemimpin. Jadi mereka bisa ngangkat, bisa juga menggugurkan seorang pemimpin. Nah, jadi bukan berarti ulama, ustadz, kiai, habaib tidak boleh dekat dengan penguasa, enggak. Boleh dekat Sepanjang boleh dekat. Iya, sepanjang jangan berlaku seperti tadi. Nah, iya, yakni bahkan diajarkan dekat, yakni liyutihimun nasiha wal irsyad. Kasih nasihat. Dekat untuk menasihati. Jangan, yakni bukan berarti ulama nggak boleh berpolitik, enggak. Ulama berpolitik boleh, ustadz, kiai, habib masuk dalam dunia politik. Untuk apa? Untuk membersihkan kotoran-kotoran dalam dunia tersebut, dunia politik. Jangan masuk ke dalam malah ikut-ikutan kotor. Ikut bau. Ikut kotor ya. Makanya di sini dikatakan ya, intinya payung dulu. Bukan tertutup. Nomor yang lama. Jangan lihat ini tadi, jangan lihat. Dakwah aja bang ya, dakwah siang. Iya, dakwah siang, dakwahnya dakwah kan boleh masuk dakwah juga. oh dakwah. Ini kan tadi. Rip, ininya mana Rip? Siap. Dakwah aja jangan ikut kasus. Jangan ikut kasus. Bahas tentang ini surat mulai dakwah siang bersama Habib Bahar bin Smith ini jangan kata dia dulu turunin jangan kelihatan itu Iya. lama banget sih. Oke, mulai bang. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya jamaah atau netizen di Egy Sujana Channel. Kita sekarang bersama Habib Bahar bin Smith yang dimuliakan. Saya sidang di PN Bandung, sedang ngobrol aja dan tidak ada pelarangan untuk dakwah. Kita tetap berdakwah dimanapun kita berada dan posisi kita apa. Nah, saya serahkan kepada Habib Bahar kira-kira dakwah siang kita ini apa yang baik buat kita rakyat Indonesia dan umat Islam pada umumnya atau khususnya.
Silakan Bib. Di kitabnya, kitab apa namanya Bib? Ini kitab Manhajus Sawi. Mengenai Ini kitab tentang Thariqah Ba'alawi, tentang yakni jalannya para habaib, yang menjelaskan tentang ilmu, amal, warok, khauf, dan ikhlas. ada khauf Bib? Khauf ada, takut ya, takut. Karena itu 5 pilar daripada Thariqah jalan. Ulangi satu-satu. Ilmu, Ilmu, amal, amal, warok, warok, khauf, khauf, ikhlas. ikhlas. Jadi kitab ini membahas 5 poin tersebut. Yes. Bisa dikatakan ya ini mukhtasar dari Ihya. Jadi ini kitab dikarang oleh Habib Zain Smith Madinah, dinukil dari beberapa kitab-kitab seperti kitab Risalah Al-Bushairiyah, Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, terus As-Sayyidiyah, Diwali Al-Muqtad. Di sini qala Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Qala al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali, laisa syai'un a'azza minal ilmi. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih utama, yang lebih mulia, yang lebih agung selain daripada ilmu. Jadi tidak ada yang lebih tinggi daripada ilmu. Ilmu imamu amal. Tidak ada yang lebih agung daripada ilmu. Laisa syai'un a'azza minal ilmi. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih terhormat selain daripada ilmu. Tidak ada yang lebih mulia. Al-muluk hukamun 'alan nas. Al-muluk hukamun 'alan nas. Al-muluk hukamun 'alan nas wal ulama hukamun 'alal muluk. Al-muluk para raja, Pemimpin. para pemimpin, para penguasa. Al-muluk hukamun, yakni al-muluk hukamun 'alan nas. Para pemimpin, para penguasa, para raja, hukamun 'alan nas. Mereka itu yang menjadi hakim. Bisa mengadili para manusia. Mengadili manusia, mengadili rakyat, mengatur manusia, mengatur rakyat. Terus siapa yang bisa mengatur mereka, para muluk? Siapa yang bisa mengatur para raja? Siapa yang bisa mengadili para raja? Siapa yang bisa menjadi hakim bagi para penguasa tersebut? Al-ulama hukamun 'alal muluk. Para ulama, orang-orang yang berilmu, ulama yang lurus, ulama yang benar, Bukan ulama su. bukan. Yani ulama, yani alim ya'mal bi ilmi, orang alim yang mengamalkan ilmunya. Ar-rasikhuna fil ilm, orang yang bersungguh-sungguh dalam ilmunya. Ya. Mereka lah yang bisa menjadi hakim bagi Untuk para raja-raja. penguasa, bagi para raja-raja. Jadi yakni ketika para penguasa, para raja, mereka bisa menghakimi, menjadi hakim, mengatur para rakyat, maka yang bisa mengatur mereka adalah para ulama. Berarti jelas kita ketahui di sini kedudukan ulama Jauh lebih di tinggi. sisi Allah bukan jauh lebih tinggi lagi. Kedudukan para ulama, Para raja tadi. kedudukan para ulama, kedudukan derajat para ulama jauh, bukan jauh lagi, lebih tinggi daripada para penguasa dan para raja-raja. Ini yang berkata bukan saya, tapi Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Kenapa? Karena tidak ada derajat. Al-Imam Sufyan bin Uyainah, beliau berkata di sini, ya, lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdal minan nubuwah wa ma ba'da nubuwah afdal minal ilm. Tidak pernah diberikan kepada siapapun di dunia sesuatu yang lebih utama minan nubuwah daripada kenabian. Satu. Jadi dunia ini manusia paling tinggi itu nabi rasul. Ya. Wa ma ba'da nubuwah, dan tidak ada keutamaan, kemuliaan ya yang diberikan oleh Allah setelah kenabian afdal, yang lebih utama minal ilmi, daripada ilmu. Ya, ini para ulama. Makanya dikatakan al ulama amanahur rasul. Ulama itu adalah amanahnya Rasul. Atau pewaris. Iya, al ulama amanahur rasul, amanahnya Rasul. Maksudnya apa? Kepercayaan Rasul. Jadi Nabi Muhammad itu memberikan kepercayaan kepada para ulama. Kepercayaan apa? Kepercayaan untuk membawa agama, kepercayaan untuk menyebarkan Islam, menyebarkan risalah, menyebarkan ilmu, menyebarkan amal, menyebarkan takwa, menyebarkan khauf, khasyah, zuhud, qanaah. Yang dipercaya itu para ulama. Nah, tapi tidak semua ulama. Fa idza lam yuhibbud dunya, apabila ulama tersebut tidak cinta kepada dunia. Apa dunia?
Dunia di sini syai'ul ladzi la yasulu bil akhirah. Sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akhirat, itu namanya dunia. Jadi kalau ulama udah cinta dunia, cinta harta, cinta pangkat, cinta jabatan, cinta tahta, cinta kekuasaan, maka mereka faqad khanallahu war rasul. Mereka telah mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah. Apakah ada pengkhianatan yang lebih besar selain daripada mengkhianati Allah dan Rasul? Enggak ada. Itu Pengkhianatan? manusia paling buruk, kurang ajar. Nah, iya. Gitu. Jadi tidak semua ulama itu kepercayaannya Rasul. Fa idza lam yuhibbuna wa yukhalitu sultan wa yukhalitu salatin. Dan ulama yang menjadi kepercayaan Rasul itu selama dia tidak cinta dunia dan tidak bergaul dengan penguasa. Nah, di sini ada taklik, nanti saya Sekarang kasih. di kita yang ulama jadi penguasa. Iya, bukan berarti begitu. Ada taklik. Jadi maksudkan bergaul dengan penguasa di sini adalah ulama-ulama, kiai, ustadz atau habib dekat dengan penguasa, tetapi tidak menasehati mereka. Gitu. Harusnya ulama, kiai, para habaib itu dekat dengan penguasa, yakni liyu'tin nasihat, untuk memberikan nasihat. Liyu'tin irsyad, untuk memberikan petunjuk. Ini loh, yang benar tuh begini. Kamu salah, yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan. Jangan dekat dengan penguasa membenarkan yang salah dari apa-apa yang dilakukan oleh para penguasa tersebut, yakni alimun alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an ra'il muluk. Orang berilmu tetapi menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan penguasa. Penguasa maunya A. Ini orang berilmu tahu A ini salah, tapi dia mencari-cari dalil untuk membenarkan yang salah dari penguasa tersebut. Nah, inilah yang dimaksud pengkhianat, telah mengkhianati Allah dan mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Nah, ulama-ulama seperti ini, mereka adalah ulama yang bakal lebih dulu dimasukkan ke dalam neraka sebelum orang-orang yang bodoh. Dan bahkan istilahnya neraka paling bawah. Ya, sebab dikatakan wailun liman lam ya'lam marrah. Fawailun liman ya'lam wa lam ya'mal bi sab'a marrah. Celaka bagi orang yang bodoh, yang tidak tahu, satu kali kecelakaan. Dan celaka bagi orang yang tahu tapi tidak mengamalkan apa yang ia tahu, 7 kali kecelakaan. Jadi mending orang bodoh, dia bodoh, dia hanya dapat 1 kecelakaan. Kenapa? Karena dia bodoh. Kenapa nggak mau belajar? Kalau yang pintar 7 kali. Nah, yang ulama, orang yang ngerti agama tapi tidak mengamalkan apa yang ia tahu, dia mendapatkan 7 kecelakaan. Kenapa? Karena dia tahu tapi tidak mengamalkan apa yang ia tahu. Contoh, dia tahu ini haram tapi dia lakukan. Dia tahu ini benar, ini wajib tapi tidak dia lakukan. Yakni memerintahkan orang untuk berbuat apa yang tidak dia lakukan dan melarang orang untuk jangan melakukan apa yang dia lakukan. Itu namanya istilahnya orang fasik. Bisa nggak? Fasik. Ya, ini ulama su. Ulama su itu lebih dari fasik. Lebih lagi. Lebih dari fasik. Jadi tidak ada. Tidak ada. Makanya ada kan namanya ahlul halli wal adli dalam siasah itu, dalam politik Islam. Ada namanya ahlul halli wal adli. Ahlul halli wal adli itu yakni dzusyauka wasatwa minal ulama war ru'asa. Yang orang yang memiliki, golongan kelompok yang memiliki kekuatan, kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan, yang memiliki kekuasaan dari golongan ulama-ulama yang terpandang, yang punya banyak jamaah, war ru'asa, golongan-golongan kepala-kepala suku, kepala-kepala pimpinan-pimpinan, orang-orang yang dipandang lah. Nah, mereka ini ahlul halli wal adli. Mereka kalau dalam siasat Islam bisa mengangkat dan bisa juga menggugurkan seorang pemimpin. Jadi mereka bisa ngangkat, bisa juga menggugurkan seorang pemimpin. Nah, jadi bukan berarti ulama, ustadz, kiai, habaib tidak boleh dekat dengan penguasa, enggak. Boleh dekat. Sepanjang. Boleh dekat. Iya, sepanjang jangan